Prokania jurusan PGSD. Di sini saya ingin minta izin dengan Ibu untuk bisa mewawancara Ibu mengenai seputar tentang BK, di mana kami ada tugas terakhir BK bimbingan konseling untuk mewawancarai guru-guru BK yang ada di sekolah-sekolah. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber saya? Insya Allah saya bersedia. Silahkan. Terima kasih Bu sebelumnya. Baiklah, kita mulai Bu. Menurut Ibu, apakah BK itu diperlukan di sekolah? Kalau menurut saya sendiri, BK itu sangat-sangat diperlukan di sekolah. Karena BK itu dapat membimbing anak ya. Misalnya nih yang kayak pada tadi kurang-kurang handal, masih handal atau broken home biasanya yang terjadi. Jadi dia mencari perhatian terhadap teman-temannya atau terhadap gurunya. Jadi dia mencari masalah. Kalau tidak ada yang namanya guru BK atau penanganan dari sekolah, bisa jadi anak itu nanti ke depannya menjadi lebih tidak baik karena di rumah dia tidak diperhatikan dan di sekolah dia tidak dapat perhatian. Terima kasih Ibu. Berarti intinya bahwa BK itu sangat diperlukan di setiap sekolah ya Bu. Oke, yang selanjutnya selain menangani masalah, kira-kira kegunaan BK itu apa lagi Bu? Kalau kegunaan BK menurut saya juga ya, pengalaman saya itu bisa membantu sekolah. Salah satunya misalnya nggak semua sekolah itu baik semua, maksudnya nggak semua sekolah itu nggak ada masalah, terutama terhadap siswa atau sesama guru. Kadang kan ada yang tidak sepemikiran, ada yang saling bertolak belakang. Jadi dari BK kan bisa memberitahu atau membimbing mana yang lebih baik dan bisa diselesaikan secara selanjutnya, kira-kira masalah-masalah yang biasanya Ibu hadapi itu seperti apa Bu? ya. Kalau yang biasa saya hadapi di sekolah ya kayak yang tadi, murid-murid yang kurang kasih sayang atau kurang perhatian, atau seperti murid-murid yang kadang ditinggal orang tuanya lama atau yang tidak punya orang tua, kadang kan dia juga kurang kasih sayang, jadi dia sering membuat masalah ya, kadang masuk terlambat atau menjadi teman-temannya seperti itu. Jadi ya, itu tuh murid itu memang gimana ya, kurang kasih sayang betul. Jadi kita sebagai guru BK gitu kan harus membimbing mereka supaya ya bagus nanti ke depannya gimana gitu, dan mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruknya begitu. Nah, dengan masalah-masalah itu biasanya solusi terbaik yang Ibu berikan kepada siswa itu bagaimana Bu? Biasanya kita memanggil siswa itu dengan face to face ya. Kita panggil ke ruangan, nanti ditanya apa masalahnya. Nanti terkadang kan siswanya tidak mau terbuka, ada yang bahkan Berarti siswa yang pendekatan tersinggung. secara emosional Ya, gitu ya. bisa. Itu yang paling utama. Kita dekati mereka, biar mereka tuh nyaman dengan kita, bincang-bincang, dia menganggap kita sebagai teman. Dan biasanya kan kalau sama teman apalagi dekat kan mau terbuka. Nah, begitulah awalnya, baru nanti dia akan cerita semua masalahnya dan kita dapat mencari solusi yang terbaik. Lanjut ya Bu. Nah, kebanyakan kan Bu, siswa itu kan beranggapan bahwa BK itu sendiri itu sangat menakutkan, masuk ke ruangan BK itu sangat menakutkan. Jadi menurut Ibu bagaimana cara Ibu sebagai guru BK mengatasi biar ketika anak dipanggil dia tidak merasa ketakutan, dia tidak merasa kayak wah aku salah nih kayak gitu. Itu bagaimana cara Nah, Ibu? pernah ada saya temuin begitu. Biasanya kita tuh gini, jangan kita bawa dulu dia ke ruangan. Misalnya kita jumpa atau di kelas atau berpapasan, ya kita pendekatan dulu sama dia. Yang penting udah kita amati bahwa siswa itu bermasalah atau siswa itu bermasalah. Kita dekati dulu, begitu dia nyaman. Jadi ketika dia ada masalah dan kita panggil, misalnya panggil ibu ini gitu kan, nah pasti dia datang. Nah dia dengan terbuka, ya bu ada apa, kan nanti kan cerita, kan dia terbuka dengan semuanya dan bisa diselesaikan. Jadi bagi saya ingin membuat siswa itu ruang BK itu tidak akan menyeramkan dan kita bisa menata ruang BK itu sedemikian indah, jadi membuat mereka nyaman. Berarti pertama kali membuat mereka nyaman dulu, Iya. baru berarti ruangannya juga nyaman sehingga siswa juga bisa lebih nyaman ketika berada di ruang BK. Tepat sekali.
Terus kira-kira nih Bu, latar belakang apa yang biasanya menyebabkan munculnya masalah pada diri siswa, kan selain tadi yang broken home, selain itu tuh biasanya apa lagi Bu? Biasanya mereka biasa lah ya kan, kalau anak-anak remaja kadang ya. fase di mana mereka menuju Puber mereka. cinta-cinta yang kata cinta monyet, kadang kan ada masalah sama pacarnya. Bucin-bucin itu lagi ya. Benar, itu terbawa kadang kan, jadi kadang marah, emosional gitu kan, jadi dibilang gitu mereka tidak dengar. Jadi ya terkadang itulah masalah-masalah lain yang kita hadapi di sini. Oh, berarti secara emosional mereka yang belum terkontrol ya. Tepat sekali. Terus lanjut ya Bu, kira-kira jika begitu, untuk menangani masalah yang terjadi itu bagaimana Bu? Kan masalah mental atau emosional ini kan agak lebih sulit dipahamin gitu kan Bu. Sedangkan guru BK ini bagian konseling, bagian mental siswa biar mentalnya itu lebih baik gitu. Nah itu yang terkadang kita agak susah kan, kita hubungi orang tua juga tidak boleh karena mengganggu mereka juga, karena nggak semua orang tua membolehkan mereka pacaran atau nggak semua mereka terbuka dengan orang tuanya. Ya memang pokoknya peran utama itu bagi saya itu harus pendekatan dimanapun mau masalahnya apapun, ketika dia dekat dengan kita pasti dia akan terbuka. Berarti tetap intinya harus nyaman. Iya. Lanjut ya Bu, apakah pernah ada kasus yang tidak bisa Ibu pecahkan dari persoalan-persoalan masalah yang dihadapi anak? Sejauh ini masih bisa lah ya, karena kan ketika saya juga tidak bisa, kadang sharing sama wali kelas. Nah jadi kan wali kelas bisa membantu, karena kan saya tidak setiap hari mendampingi mereka. Terkadang kan mereka atau guru-guru mata pelajaran yang lain kan curhatnya ke wali kelas, jadi kita bisa sharing ke wali kelas dan bisa mencari solusi yang terbaik. Berarti kayak ibaratnya alih tangan ya Bu ya, kayak kita bertanya bagaimana kondisi dia di kelas kayak gitu. Nah itu kayak riset kecil-kecilan biar bisa mendapatkan solusi terbaik untuk siswa itu. Nah lanjut Bu, apakah ada aja mata pelajaran BK secara khusus di sekolah ini? Kalau sejauh ini sih belum ada ya, cuman mungkin kedepannya saya kurang tahu ya, tergantung kepala sekolah. Cuman kalau masalah itu kan biasanya ada jam untuk bimbingan wali kelas namanya. Jadi kan di situ wali kelas yang membimbing, nanti ketika ada masalah yang besar kan bisa sharing ke guru BK, nanti kita sama-sama menyelesaikan. Apakah ada Bu guru mata pelajaran atau wali kelas itu yang beranggapan bahwa peran BK hanya dilakukan seorang guru BK saja, jadi wali kelas itu nggak ambil peduli tentang BK? Ada saya juga begitu. Mereka tuh gini Pak, ketika ada salah satu murid mereka mereka kadang apalagi yang wali kelasnya sibuk mungkin ya, atau kan nggak semuanya diperhatikan. Jadi kadang ketika saya konsultasi dengan mereka, kadang dia beranggapan, nah ibu kan guru BK, ibu yang harus menanganinya, kenapa harus dengan saya, biasanya begitu. Jadi kadang yang begitu tuh saya agak pusing lihat. Tapi ya alhamdulillah ya paling itu terkadang aja mungkin karena wali kelas atau punya masalah tersendiri, jadi kita tidak bisa menuntut juga. Jadi kan Bu, kalau di yang kami pelajari gitu kan, bahwa BK ini bukan hanya membahas tentang masalah-masalah siswa, maksudnya masalah yang seperti masalah yang kayak cabut, bukan hanya itu, tapi katanya ada yang juga menangani permasalahan tentang karir dia di masa depan, minat bakat dia, apakah itu benar, dan kalau memang benar, bagaimana cara seorang guru BK, Ibu sendiri di sini itu mengatasi itu, kayak kebingungan, pasti siswa kan namanya labil gitu kan, kayak bingung, aku bisanya apa ya gitu, lah itu gimana tuh? Itu biasanya kita ada bimbingan seperti itu tuh ketika seperti SMP kelas 3-nya. Jadi dia nanti menentukan ke SMA, bagaimana jurusan, apakah SMK atau SMA, sepertinya gitu. Bagi siswa kadang kan itu menakutkan, gimana ya, kadang ada yang salah jalan gitu. Jadi dari kelas 1 kita amati gimana mereka maunya, di mana mata pelajaran yang
paling disukai gitu. Begitu. Karena kan kita setiap bulan atau setiap semester itu Deng melakukan survei di mana bakat mereka, keinginan mereka apa. Jadi mereka tuangkan di situ dan kita kumpulkan. Disitulah nanti kita tahu, kita kumpulkan selama 6 semester, 3 tahun, dan disitulah kita tahu kemana minat mereka, baru kita bisa membantu jalan mereka kemana. Tapi memang terkadang ada yang siswa itu tidak terbuka dan kadang mengikuti kemauan orang tua. Nah, itu yang agak susah kita hadapi. Tapi ya alhamdulillah terkadang begitu, karena kita ada sharing juga terkadang sama orang tua, kita panggil kalau udah kelas 3 biasanya begitu. Ada sih orang tua yang masih mau begitu, tapi paham. Tapi walaupun tidak semua, setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu anak itu supaya tidak salah jalan. Terima kasih Ibu setelah menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi, dan terima kasih juga karena Ibu telah meluangkan waktu untuk saya, dan saya mohon maaf apabila selama sesi wawancara ini Ibu merasa terganggu atau ada kesalahan dalam ucapan dan tingkah laku saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.